dan teman saya Zaskia Rahmadanian dari Center Seni dan Teater. So today we are with the headmaster of SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, Sir Fazli Mirwan SPD MSI, and Sir Edi Hot Sinaga as the leader of POSMA 2025. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. How are you today, sir? I'm fine. Thank you. It's great. This time we will talk about POSMA, Pra-Olimpiade Sains Matematika yang ke-7 diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Lubuk Pakam pada 1 Februari 2025. Seperti yang kita tahu bahwa Semansa atau SMA Negeri 1 Lubuk Pakam adalah penyelenggara dari POSMA tersebut. Sebenarnya apa ya Pak latar belakang diadakannya POSMA pada tahun ini? Ya. Jadi Alia, ini POSMA yang ke-7 ya. Jadi latar belakang sejarahnya POSMA ini sudah diadakan mulai tahun 2012 POSMA yang pertama. Jadi ini adalah event keberlanjutan. Jadi kalau dilihat dari latar belakang tujuannya, tentunya tujuannya kita membuat event ini sebagai ajang kompetisi untuk melihat daya saing peserta didik dan juga mampu bersaing dengan peserta-peserta yang kita undang gitu. Kemudian selanjutnya nanti mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan gambaran setelah menjawab soalnya bagaimana nanti persiapannya untuk tingkat OSN tingkat kabupaten dan provinsi seperti itu. Begitu. Baik, selanjutnya untuk Pak Edi Hot nih. Seperti yang kita ketahui Pak, POSMA ini merupakan kegiatan eksternal Semansa. Maka dari itu, siapa saja dan sekolah di kawasan mana saja yang dapat mengikuti kegiatan POSMA? Dan bagaimana cara siswa-siswi calon peserta mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan POSMA di tahun 2025 ini? Ya, terima kasih. Ya, baik. Jadi tahun ini kan itu POSMA yang ke-7. Dan POSMA yang ke-7 ini agak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun ini kita levelnya kita naikkan. Kalau dulu itu tahun sebelumnya itu tingkat kabupaten. Kalau ini kita tingkat provinsi. Lalu yang kita undang itu adalah sekolah SMP. Ya, itu yang menjadi perbedaannya. Kalau tahun yang lalu itu hanya tingkat SMA. Jadi kita tahun ini SMP-nya kita undang, dan kalau yang diundang itu dari SMA yang ada dari Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, ya, Serdang Bedagi, dan juga dari Deli Serdang. Jadi itulah sekolah-sekolah yang diundang. Jadi yang menjadi peserta sekolah yang menjadi peserta Olimpiade ini, POSMA ini, itu adalah sekolah-sekolah yang diundang tadi, karena kapasitas kita terbatas. Dan kemudian mereka mendaftar, itu panitia sudah menyediakan untuk pendaftarannya berupa format Excel, dan sudah disosialisasikan kepada sekolah-sekolah yang diundang, dan itu di brosur itu kita buat link pendaftarannya. Jadi sekolah mengisi daripada format Excel yang sudah ada di pendaftaran. Demikian. Wah, ternyata kegiatan POSMA ini lebih spesial ya Kak Alia dibanding tahun lalu, karena ternyata ada beberapa perbedaan, mulai dari cakupannya yang sekarang udah mencakup daerah di Provinsi Sumatera Utara, dan juga sekarang udah bisa mempesertakan SMP dan juga SMA. Nah, itu tuh Kak Saskia, karena mengikut sertakan SMP, sebenarnya apa tujuan dari perbedaan POSMA tahun ini dengan tahun yang lalu? Ya, tentunya perbedaannya yang disebutkan Pak Edi Hot tadi ya. Kita mengundang SMP gunanya untuk memberikan gambaran lingkungan belajar kita di sekolah ini. Kemudian kita juga bisa memperkenalkan ternyata ada loh klub sains dan klub matematika yang ada di sekolah. Harapannya untuk tingkat SMP nanti, begitu mereka tamat dari SMP, bisa mendaftarkan diri sebagai peserta didik SMA di sekolah kita, dan mereka bisa menjadi bibit unggul kita untuk masuk di klub sains ya, klub sains Olimpiade untuk berikutnya. Dan juga harapannya tentunya kita mengundang di SMA provinsi, harapannya semakin berkembang
daya saing ya untuk event yang tahun ini. Mudah-mudahan banyak pesertanya, maka banyak pula nanti yang akan berkompetisi di dalamnya. Jadi secara kasarnya Pak, dengan diadakannya Posma untuk anak SMP seperti tiket khusus nih Ya, untuk benar sekali. anak-anak SMP yang kelas 9 untuk masuk ke dunia SMA. Lebih khususnya boleh sebagai tiket untuk masuk ke Semansa ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, apa strategi yang bisa digunakan oleh sekolah kita untuk meningkatkan prestasi siswa melewati Posma 2025 ini? Iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Strateginya tentunya kita kalau melihat strategi bagaimana peserta didik yang sudah kita latih di sekolah kita di klub sains itu mampu untuk mengungguli prestasi nanti di ajang Posma ini, tentunya harus banyak latihan ya, harus banyak latihan. Kemudian tentunya gambarannya sudah kita sampaikan. Gambarannya itu adalah soal-soal yang akan dihadirkan adalah merupakan kisi-kisi untuk OSN tingkat kabupaten dan provinsi. Selanjutnya strategi yang kita buat juga dengan Pak Edi Hot dan kawan-kawan, bagaimana sertifikat ini nanti ya medalinya ataupun sertifikat juaranya itu kita akan daftarkan di Puspernas sehingga bisa dikurasi oleh nasional, sehingga nanti bisa berlaku untuk portofolio mereka ketika mereka nanti masuk atau mendaftar di PTN. Nah, selanjutnya untuk Pak Edi Hot, menurut Bapak, apa yang harus dipersiapkan dan apa yang menjadi hal yang sangat penting bagi calon peserta Posma sebelum pelaksanaan Posma, Pak? Ya, tentunya syarat yang harus mereka persiapkan itu pesertanya itu hanya boleh mengikuti satu bidang lomba saja ya. Kalau untuk SMP kan yang diperlombakan itu adalah matematika, IPS dan IPA. Sedangkan untuk SMA-nya itu ada 9 bidang lomba dan hanya bisa mengikuti satu bidang lomba saja. Lalu setiap peserta itu mereka harus mencetak kartu pengenalnya masing-masing. Dan ini sudah kita share melalui link pendaftaran. Jadi di link pendaftaran itu di sana sudah ada kartu pesertanya. Jadi masing-masing sekolah nanti sudah mencetaknya. Lalu di saat nanti waktu di ujian ya hari hanya tanggal 1 Februari 2025, maka siswa itu pesertanya harus menyediakan itu pensil 2B ya menghapusnya, karena kita buat ujiannya berbasis kertas. Ya, demikian. Berarti banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti memiliki ID card, sudah terdaftar ya Pak. Terus wajib pakai pensil karena medianya kertas. Nah Pak, berarti sudah bisakah kita mengatakan bahwa Posma ini merupakan langkah awal untuk mengikuti Olimpiade Sains berbasis kabupaten, provinsi, bahkan OSN Pak? Ya, sangat bisa sekali ya. Jadi kita adakan Posma ini itu tadi pra Olimpiade, harapannya sejak dini sudah dipelajari tentang materi-materi tentang OSN kabupaten dan provinsi ya, seperti itu. Yang tentunya nanti kita mengharapkan juga ini berjalan dengan baik, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia, persiapannya sudah matang ya. Kemudian soal yang dihadirkan bukan kita yang buat soal tapi dari luar ya, sehingga nanti apa yang ditayangkan, apa yang disampaikan kepada peserta didik untuk mengikuti lomba itu memang skalanya adalah merupakan bentuk-bentuk soal yang mengarah pada Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten dan provinsi. Wah, berarti sangat berguna sekali sebagai pengalaman, sebagai ilmu pengetahuan, dan langkah awal untuk ke jenjang-jenjang berikutnya. Benar Kak Alia, berarti Posma ini juga bisa dikatakan sebagai batu loncatan untuk para pesertanya. Yeah. Ya, anak tangga ya Kak? Iya. Kemudian, pastinya dari pelaksanaan Posma ini terdapat target-target yang ingin kita capai. Maka dari itu, apa saja target jangka pendek dan juga target jangka panjang yang kita harapkan bisa diraih untuk masa depan? Ya baik, jadi target jangka pendeknya itu kan khususlah untuk kita SMA Negeri 1 Pakan ya. Benar. Jadi
Kalau target jangka pendeknya itu mempersiapkan siswa kita nantinya yang bertanding nanti untuk Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota, ya itulah dulu jangka pendeknya. Sedangkan jangka panjangnya nanti itu target kita ke sana yaitu mengembangkan potensi peserta didik di bidang sains dan matematika, dan kemudian nantinya itu peningkatan mutu pendidikan secara khusus di Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, yang tentunya akan bermuara nanti ini peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Utara maupun di Indonesia. Demikian target yang akan kita capai. Baik Pak, berarti pelaksanaan POSMA ini juga sangat fokus pada target ya. Lalu Pak, bagaimana pelaksanaan POSMA ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan numerasi siswa Pak? Iya, bicara tentang literasi dan numerasi ada kaitannya dengan penalaran ya. Jadi diharapkan soal yang dihadirkan nanti itu mampu untuk soal-soal yang hot ya, yang level tinggi ya, namanya Olimpiade ya. Jadi diharapkan dari situ nanti mampu untuk siswa itu menjadi berpikir kritis, bernalar. Dengan seperti itu nanti harapan kita soal yang dihadirkan itu mampu untuk menjadikan pemahaman bagi mereka secara mendasar dan mampu diingat dengan jangka panjang sehingga nanti bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ketika soal itu nanti muncul di UTBK atau yang lain sebagainya, maka mereka juga bisa menangkap, bernalar bahwa oh ada kaitannya bahwa materi ini dengan apa yang ditanyakan tentang masalah fenomena kehidupan sehari-hari. Harapannya seperti itu. Jadi ya kalau bicara tentang literasi numerasi, ya kita harapkan soal-soal yang dihadirkan nanti itu mampu untuk membuat mereka lebih bernalar lagi. Begitu Pak. Terakhir nih Pak, untuk Pak Fazli dan juga Pak Edihot, apa harapan terbaik Bapak terkait pelaksanaan POSMA pada tanggal 1 Februari nanti? Ya, Dari siapa dulu? Saya? Ya. Boleh. Ya, harapan saya mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, dengan penuh persiapan, segala teknisnya akan dipersiapkan oleh Pak Edihot dan kawan-kawan, dan mampu untuk membuat soal-soal yang dihadirkan mampu untuk memberikan gambaran daya saing peserta didik kita untuk menghadapi Olimpiade, baik dia berkompetisi tingkat provinsi ini yang kita buat ini maupun nanti berkompetisi tingkat kabupaten ataupun nasional gitu. Dan juga harapannya ada bakal banyak nanti siswa-siswa SMP kita tertarik masuk ke sekolah kita dengan melihat lingkungan belajar kita yang baik, kemudian melihat oh ternyata ada loh olimpiade yang ada di sekolah yang terus berkelanjutan programnya. Harapannya seperti itu sehingga bibit-bibit unggul yang ada di SMP itu bisa kita serap dengan baik di sekolah kita. Ya, kalau saya ya sesuai dengan yang disampaikan kepala sekolah, ya pelaksanaan daripada POSMA ini nanti tanggal 1 Februari 2025 ini berjalan dengan lancar, ya itu tentunya harapan kita semua. Dan kemudian ya harapan saya juga ya di sini ada keberlanjutan, terus dia berlanjut nantinya. Ini kan udah POSMA yang ke-7, jadi berlanjutlah nanti POSMA yang ke-8, dan mungkin arealnya atau daerahnya semakin luas lagi, ya kalau bisa ya nanti untuk Sumatera gitu ya. Nah kita kan udah provinsi, nanti Sumatera semuanya. Jadi itu harapan saya. Jadi mudah-mudahan nanti ya berjalannya POSMA 8 ini ya akan lebih baik pelaksanaannya dibandingkan POSMA yang ke-6. Itulah harapan kami sebagai panitia. Demikian. Kalau bertanya tentang harapan, Alia juga punya harapan nih Pak untuk POSMA tahun ini. Harapannya semoga semua siswa atau peserta yang mengikuti POSMA bisa bersaing secara sportif dan tetap semangat dalam mencapai hal yang ingin dicapai. Kalau Kak Saskia ada harapan khusus? Bener banget sih Kak, pastinya untuk kegiatan POSMA ini kita mengharapkan segala hal yang terbaik, baik itu untuk para peserta yang mengikuti POSMA, baik itu untuk peserta semansa juga, dan juga untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di Deli Serdang bahkan di Sumatera Utara.
So happy ya Kak Saskia bisa berbincang-bincang dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, bahkan bersama dengan Ketua Panitia dalam pelaksanaan Posma kali ini. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu datang ke podcast Semansa untuk berbincang-bincang tentang Posma 2025 yang ke-7 tahun 2025. See you next time guys.